Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Mas Bro ya. Oke, hari ini kita mendapatkan Honda Astra Grand ya. Dengan keluhan tadi bebannya nggak bisa nyala Mas. Contoh rating, klakson dan lain-lain yang menggunakan aki itu nggak bisa nyala. Dikarenakan aki tekornya dikarenakan pengisian nggak bisa Mas ya. Ternyata sudah saya cek ternyata soketnya kebakar. Oke Mas ya. Ya, kali ini yang kita bahas adalah bagaimana Mas jika kerusakan itu ada di kiproknya, dan kiproknya yang untuk Astra Grand itu tidak ada atau stoknya lagi kosong Mas ya. Kita dapat menggunakan kiprok apa saja sebenarnya Mas ya. Mau kiprok apa saja bisa, Mega Pro bisa, Mio bisa, segala kiprok bisa Mas. Cuma kalau untuk Mega Pro itu tipenya sudah full wave, jadi kita banyak perubahan. Nah, misalkan untuk kita yang mau diisi Mio atau Jupiter atau yang sejenisnya ini Mas ya, yang apa itu namanya, soketnya 4, itu sebenarnya bisa semuanya. Cuma kita kan tidak tahu di mana letaknya soket-soket ini tersebut, karena setiap motor untuk Honda, Yamaha itu beda Mas. Untuk Suzuki ada sebagian yang sama. Nah, kita langsung saja Mas ya, bagaimana cara pengecekannya. Kali ini saya menggunakan multitester, dan saya menggunakan ukuran kali 1K. Kali 1K ya Mas? 1 kilo. Oke, kali 1 kilo Mas ya. Seperti biasa, sebelum menggunakan multitester kita kalibrasi dulu. Wah, belereng Mas. Wah, ini benar kita kalibrasi dulu Mas ya, dengan menggadokkan kutubnya. Oke, bisa Mas ya. Multitester bekerja dengan baik. Oke, kita lanjut ke pengetesan kiprok. Yang perlu kita cek Mas, itu kiri sama kiri, kanan sama kanan, gitu Mas ya. Kiri sama kiri, kanan sama kanan, dengan cara begini Mas. Kita masukkan kutubnya dan kita cek jembatan. Oke, ada di 5 ohm Mas ya. Kita balik apa sini sticknya saja Mas ya, tapi kita masih dicek bagian kiri. Nggak bisa Mas ya, nggak ada hambatannya Mas ya. Kita nganu lagi, nggak bisa Mas ya, menandakan kebalik. Kalau kita balik gini bisa, berarti posisi di pengisian ada di soket bagian ini. Untuk yang merah itu positif, untuk yang hitam itu dapat sepul warna putih. Itu kita orek-orek saja Mas, biar cetol nanti. Tadi yang kiri Mas ya, kita yang kiri. Misalnya kita buat ini gambar soket ngono Mas ya. 1 2 3 4. Ini gambar pelunuannya. Tadi gini Mas ya, posisinya Mas ya. Gini ya. Oke, gini. Tadi setelah kita cek ini sama ini, berarti ini yang merah tadi Mas. Tadi yang merah berarti positif, yang lari ke kabel merah aki. Yang ini yang hitam berarti ke kabel putih pengisian putih Mas ya. Kita lanjut cek yang sebelahnya. Oke, kita cek yang sebelah kanan. Kelihatan ya Mas? Kita cek sebelah kanan Mas ya. Oke,
dulu. Aduh, nyekleh gak begini. Sebelah kanan ini masih ke kanan itu. Kita cek ada di kurang lebih 15 ohm. Kita balik sama juga kurang lebih ada di 15 ohm mas ya. Berarti yang di sini itu penerangan. Bagaimana cara mengecek kabel hijau dan kuningnya mas? Penerangan hijau sama kuning mas ya. Kuning itu untuk masanya mas, masa ground itu. Tinggal kita silang mas. Di sini tadi kan spol pengisian mas ya. Yang ngilang itu ke sini berarti spol penerangan. Berarti di sini kabel kuning, di sini kabel hijau. Gini mas ya, di sini. Untuk spol ini kan dari spol mas, spol warna putih. Ini spol warna kuning. Yang dari spol itu pasti ngilang mas. Rata-rata begitu. Berarti ini spol penerangan warna kuning. Itu mas ya. Dan ini masa atau ground. Oke mas ya, sudah jelas ya. Nah, terus bagaimana cara pengecekan kiprok itu bagus atau tidak mas? Kita ngeceknya begini mas. Kita sama pengecekan satu persatu seperti tadi mas ya. Kalau antar dua ini mas ya, saya menamakan di sini soket pengisian, di sini soket penerangan. Itu versi saya mas ya. Kalau versi sampean atau yang masternya yang lebih jus lagi apa itu, monggo lah, terserah sampean. Pokoknya versi saya itu sini pengisian, sini penerangan, atau sebaliknya. Di masing-masing motor kemungkinan ada yang beda. Untuk Honda Yamaha pasti beda. Untuk Honda Suzuki kayaknya sama mas, kayaknya. Pokoknya dicek wae mas, merah bingung. Oke. Untuk mengetahui kiprok itu masih bagus atau tidak mas ya, kita cek sini saja mas. Untuk yang pengisian mas ya, kita cek set, gak ada hambatan. Kita cek set, ada hambatan. Insya Allah dipastikan yang bagian pengisian masih bagus. Kiprok yang bagian pengisian ya mas ya, pengisian masih bagus. Untuk mengecek penerangan mas, oke, sini ada hambatan. Kalau kita balik tetap ada hambatan. Nah, itu kiprok yang bagus. Mas ya. Misalnya untuk pengisian nggak ada hambatan, dibolak-balik nggak ada hambatan mas, bisa dipastikan mas ya, pasti lampu sering putus, pasti itu. Mau ganti lampu putus lagi, ganti lampu putus lagi, sampai entek lampu sak rinjing putus terus mas. Oke. Untuk yang penerangan itu harus mas ya, yang sebelah bisa, kalau dibalik nggak bisa, harus mas. Kalau nggak ada hambatannya semuanya juga nggak bisa ngisi. Kalau ada hambatannya semuanya berarti terjadi konslet di dalam komponennya itu. Oke, saya kira sudah cukup aja mengenai kiprok mas ya. Ada perlu yang ditanyakan lagi, nanti silahkan tanya di kolom komentar mas ya. Untuk yang belum paham atau yang sudah paham, dan gimana ya, atau kalau ada yang salah dengan penjelasan saya, monggo mas di kolom komentar mas yo. Oke mas ya, saya kira sudah cukup kayaknya tentang kiprok. Kita nggak ada. Oke, nanti kita akan coba pasang ke sini langsung. Kita sih nggak ada yang perlu dibahas lagi mas ya. Kita langsung uji coba di sepeda motornya. Kita tinggal melihat ini saja mas. Sudah tespleng pokoknya mas. Gini mas ya, ini kiproknya, soketnya tadi, soket budungan. Oke, kita sebelah kanan, kiri atas power plus.
kita taruh plus, ceklik sampai bunyi klik Mas ya. Yang bawah ini putih, Mas ya. Dapat putih. Untuk kuning Mas ya, ini dapat sini. Untuk yang hijau atau ground dapat sini Mas ya. Oke Mas, kita coba tes nyala di sepeda motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata nyala Mas ya. Lampu kita cek. Mas, urapi lampunya Mas, aku nyekeli tripod. Lampu ngarep wis saklare rada kocak. Lampu depan nyala ya. Oke, belakang juga nyala. Oke Mas ya, saya kira sudah cukup tentang penjelasan kiprok untuk yang tipe soket 4 Mas ya. Untuk yang full wave soket 5 itu beda lagi. Oke ya, yang perlu ditanyakan monggo ditanyakan di kolom komentar yang telah disediakan YouTube untuk bertanya. Oke, sekian video dari saya, semoga waktu Anda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.